anak Anda mimisan? Mimisan adalah pendarahan dari selaput lendir hidung yang disebabkan oleh pembuluh darah yang pecah. Ketika orang tua melihat anaknya sering mengalami mimisan atau pendarahan dari hidung, tentunya hal itu sangat menakutkan. Apalagi kalau darah yang keluar tidak mau berhenti dengan cepat. Orang tua juga akan merasa cemas akan adanya penyakit yang berbahaya. Mimisan merupakan suatu keluhan atau tanda, bukan merupakan penyakit. Mimisan lebih sering terjadi pada anak-anak dan paling sering ditemukan pada anak usia 2 sampai dengan 10 tahun, di mana sebagian dari mereka akan mengalami mimisan yang berulang. Biasanya setelah masa remaja dan dewasa, mimisan sudah berhenti. Di mana sumber pendarahan yang sering terjadi? Sumber pendarahan hidung ada 2, yaitu dari bagian anterior atau depan dan bagian posterior atau belakang. Hidung dialiri darah oleh pembuluh darah arteri, yaitu arteri ethmoid anterior, arteri ethmoid posterior, arteri spenopalatina, arteri palatina mayor, dan arteri labialis superior, yang semuanya bergabung membentuk anyaman pembuluh darah pada sekat hidung bagian depan yang disebut dengan plexus Kieselbach atau little area. Area ini merupakan sumber pendarahan yang disebut dengan epistaxis anterior atau mimisan depan. Nah, pada anak-anak sebagian besar atau lebih dari 90% mimisan berasal dari bagian depan. Sedangkan pendarahan dari bagian belakang hidung disebut epistaxis posterior atau mimisan belakang yang berasal dari arteri ethmoid posterior dan arteri spenopalatina. Pendarahan tipe ini sangat jarang terjadi pada anak. Bagaimana membedakan pendarahan dari depan atau belakang? Biasanya kita lihat dari karakteristik darah yang keluar. Pada mimisan depan biasanya darah keluar dari depan. Sedangkan pada mimisan belakang darah biasanya masuk ke tenggorokan dan sering tertelan sehingga anak sering muntah. Apa saja penyebab mimisan pada anak? Mimisan bisa disebabkan karena faktor lokal dalam hidung itu sendiri atau karena kelainan sistemik. Tetapi orang tua tidak perlu cemas, karena sebagian besar mimisan pada anak tidak membahayakan. Faktor lokal. Penyebab mimisan paling sering disebabkan oleh karena anak mengupil sehingga selaput lendir lecet. Pada anak yang sering mengupil bisa disebabkan karena merupakan suatu kebiasaan atau hidung sering gatal atau karena hidung terasa ada kotoran. Nah, penyebab yang lain adalah bersin terlalu keras atau mengeluarkan ingus dengan kuat, infeksi pada hidung dan sinus. Penyakit alergi sehingga hidung anak gatal yang menyebabkan anak suka menggosok hidung, mengupil atau bersin, trauma pada hidung oleh karena kena pukul, jatuh atau kecelakaan yang menyebabkan pembuluh darah hidung pecah, adanya benda asing tajam di hidung, trauma pembedahan. Penyebab lain yang lebih jarang adalah penyakit neoplasma seperti hemangioma dan karsinoma hidung, kelainan kongenital seperti teleangiektasis hemoragik herediter yang merupakan kelainan bentuk pembuluh darah bawaan. Udara yang terlalu kering juga bisa mengakibatkan selaput lendir hidung akan mengalami kekeringan dan keretakan sehingga mudah berdarah. Penyebab sistemik. Penyakit sistemik juga bisa menyebabkan terjadinya mimisan, antara lain penyakit darah seperti trombositopenia, hemofilia, dan leukemia, demam yang tinggi pada demam tifoid, influenza, morbili, atau menurunnya trombosit pada demam berdarah. Semua faktor tersebut bisa memicu pendarahan hidung. Pada sebagian kasus tidak ditemukan penyebab yang spesifik. Nah, apa saja gejala mimisan pada anak? Gejala utama mimisan adalah darah menetes atau mengalir dari hidung. Pendarahan kebanyakan terjadi pada satu sisi lubang hidung. Pendarahan yang berasal dari bagian hidung yang lebih tinggi bisa terjadi pada kedua lubang hidung. Kadang, anak mengeluarkan darah dari mulut atau muntah bila darah mengalir ke belakang. Biasanya anak tidak merasa sakit, tetapi anak Anda mungkin mengalami nyeri bila mimisan yang terjadi disebabkan oleh cedera pada hidung.
Yang jarang terjadi, mimisan bisa disertai pendarahan dari bagian tubuh lain seperti dari gusi atau kulit mudah membiru dan lain-lain. Mimisan juga dapat disertai gejala penyakit penyebabnya. Bagaimana penanganan mimisan di rumah? Tenangkan anak Anda agar Anda lebih mudah melakukan pertolongan. Perlihatkan kepada anak bahwa Anda bisa bersikap tenang dalam menghadapi hal ini. Mintalah anak Anda duduk dan sedikit condong ke depan. Jangan biarkan anak Anda menengadah atau berbaring, karena darah dapat mengalir ke belakang ke arah tenggorokan, sehingga anak bisa menelan darah dan bisa membuat anak Anda muntah. Tutup lubang hidung dengan lembut selama 5 hingga 10 menit. Hindari memasukkan tisu atau lap ke lubang hidung. Setelah itu, periksalah apakah pendarahan sudah berhenti. Bila belum, ulang kembali tindakan tersebut sampai pendarahan berhenti. Anda juga bisa memberi kompres dingin pada pangkal hidung saat menekan hidung yang mimisan. Cara lain bisa dengan memasukkan tampon kapas oxymetazoline. Cairan ini umum dijual di apotik dengan berbagai merek. Sediakan kapas kira-kira sebesar lubang hidung anak, tetesi dengan obat oxymetazoline. Suruh anak sisi atau bersin untuk mengeluarkan gumpalan darah dari hidung. Kemudian masukkan kapas yang telah berisi obat ke dalam hidung. Pencet hidung selama 5-10 menit. Kapas bisa dibiarkan lebih lama di dalam hidung 20-30 menit. Kemudian keluarkan kapas dari dalam hidung bila pendarahan sudah berhenti. Anda pun harus cepat tanggap dalam menilai keadaan anak. Segera bawa anak ke rumah sakit jika sudah melakukan pertolongan pertama dengan menekan hidungnya selama 10 menit sebanyak 2 kali, tetapi darah belum berhenti mengalir. Anak tampak lemas dan pucat, detak jantung atau denyut nadi anak cepat dan sulit bernafas, darah yang keluar diperkirakan sudah terlalu banyak, mimisan terlalu sering atau lebih dari 2 kali seminggu. Anak Anda mengalami cedera di kepala atau wajah. Anak Anda mengalami pendarahan dari bagian tubuh lain seperti tinja, urin, atau gusi, atau mudah memar. Bagaimana caranya Anda mencegah mimisan pada anak? Beberapa penyebab mimisan pada anak dapat Anda antisipasi, antara lain dengan cara mengajarkan kepada anak Anda untuk tidak terbiasa mengorek hidung. Mencegah anak memasukkan benda asing ke hidung. Mengajari anak untuk tidak menghembuskan nafas terlalu kencang saat buang ingus, senantiasa mengawasinya bermain untuk mencegah hidung anak terbentur. Selain itu, pastikan kuku anak selalu dalam keadaan bersih dan tidak terlalu panjang, agar dia tidak melukai dirinya sendiri saat sedang membersihkan kotoran hidung. Anda juga bisa mengajarinya mengenai pentingnya menjaga keamanan diri sendiri. Nyalakan pelembab udara di kamar anak Anda pada malam hari jika udara di rumah Anda kering. Oleskan petroleum jelly di dalam lubang hidung anak Anda beberapa kali sehari. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat ya.